Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama gua Alex. Dalam kesempatan ini kita ingin membahas mengenai macam-macam kompor ya untuk kegiatan outdoor. Itu dari mulai hiking, camping, ekspedisi sekalipun, dan car camping. Ya, jadi buat kalian mungkin yang masih baru ya dalam dunia per outdooran ya, atau mungkin yang sudah expert tapi biasanya dia hanya fokus di satu kategori, misalnya ultralight ya, dia expert di situ, atau sebaliknya car camping, dia expert di car camping sehingga tidak terlalu familiar dengan alat-alat sebaliknya ya, karena kompor ini didesain fungsinya, tujuannya berbeda-beda walaupun sama-sama kompor ya. Jadi di vlog ini gua ingin memberikan sebuah gambaran kepada kalian. Poinnya sih supaya kalian paham, kemudian mengetahui kebutuhan kalian untuk apa, kegiatan kalian untuk apa, dan kalian bisa mendapatkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan ya. Poinnya itu ya. Kalau merek itu balik lagi, itu selera lah. Merek selera, kemudian bentuk desainnya selera ya kan, harga dan sebagainya tentu kembali ke sesuai budget masing-masing ya. Jadi di sini gua membagi dalam 3 kategori ya, dimana kategori pertama itu adalah untuk kegiatan hiking, ultralight hiking lah, yang biasa mereka solo ya, artinya setiap pendaki atau setiap hiker dia memiliki kompor sendiri-sendiri untuk dirinya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah kompor jenis liquid ya, liquid atau hybrid, dimana kompor ini sebetulnya digunakan untuk ekspedisi kalau untuk di negara asalnya ya, tapi di Indonesia juga ya bisa juga dipakai. Nanti gua akan jelaskan kegunaannya atau biasanya dipakai untuk apa. Kemudian kompor car camping ya, kompor car camping ya artinya gini ya, semakin gedenya kompor atau beratnya kompor itu tergantung kepada fungsi dan kegunaannya ya. Jadi supaya kalian juga jangan salah dalam menggunakannya ya, dan dapat memilih, karena walaupun sama-sama kompor, walaupun sama-sama kegunaannya misalnya untuk ultralight hiking, itu memiliki hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Oke ya. Contoh ya, ini kebetulan kita ada sampelnya, ini aja ya. Ini seperti ini ya. Ini kompor-kompor seperti ini kecil-kecil ya. Ini kebetulan di depan gua ada timbangan, jadi bisa jadi gambaran buat kalian beratnya seberapa. Kalau bentuk bisa kelihatan ya, ini memang kecil dia. Ini bisa dipegang segenggam tangan ya. Beratnya sendiri 67 gram. Ini sama ya. Ini juga ada sama-sama kompor untuk hiking, ultralight hiking, tapi memang beda merek, beda desain, juga beda spesifikasi ya. Nah, ini 72 ya. Terus mana lagi? Ini ada yang agak besar ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini 186, ini agak besar. Ini cocoknya buat camping. Nah, kenapa sih kalian perlu memahami hal-hal apa yang perlu kalian ketahui dalam memilih sebuah kompor ultralight untuk hiking ya, untuk 1 orang ya, untuk kalian sendiri, atau maksimal untuk 2 orang kalau misalnya kalian mungkin naik bersama temen atau ya pacar kalian lah, atau istri kalian lah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bentuk ya, umumnya sih memang kalau untuk hiking bentuknya kecil-kecil dan ringan-ringan ya. Ya paling beratnya tadi sekitaran 50 gram ya kan, 75 gram, mungkin ada juga yang 100 gram gitu kan. Nah, tapi poin yang harus kalian pahami bukan hanya mengacu pada beratnya saja,
tapi juga dari contoh ya, misalnya ini kan ada, kalau kita buka ini kan lebar ya, anggap aja ini pot support ya, jadi panci itu kan nanti ditaruh di sini ya. Dia itu ada yang lebar ya, juga ada yang nggak terlalu lebar ya. Keuntungannya kalau lebar apa sih? Tentu lebih stabil kalau misalnya kalian pakai masak buat mana ya. Nah ini ya, ini kan, ini gue ada panci untuk 1 orang ya, jadi kurang lebih seperti ini ya, tuh ya. Ini semakin lebar semakin stabil sebetulnya, tapi yang nggak lebar-lebar banget juga sih. Yang penting kompor panci 1 orang sama 2 orang kira-kira aman lah untuk ada di atasnya gitu, nggak gampang geser, nggak gampang kepleset, kurang lebih kayak gitu. Nah ini misalnya untuk yang 2 orang ya, tuh kayak gini. Nah ini kurang cocok nih, jadi kalian mesti tahu juga ya, ini kan kebetulan panci ini kan memang yang sudah ada teknologi heatsinknya ya, seperti ini. Nah kalau kalian pakai panci atau pot yang seperti ini, kalian mesti pastiin bahwa kompor yang kalian pakai support ya. Nah ini kalau ini kurang nih, jadi bakal geser pastinya ya. Nah terus ini sama nih, ini dari merek yang sama. Ini kelihatannya juga kecil, tapi ini bisa dibuka. Jadi bukan berarti dia kecil begini nih ya. Gue kasih contoh aja. Ini kan mudah-mudahan kelihatan ya, ini soalnya pakai 1 kamera doang. Kurang lebih segini ya. Ini buat 1 orang. Ya kurang lebih gini. Ini buat 1 orang. Ini aman. Ya. Nah ini kurang. Tapi ini juga bisa dibuka lebih lebar lagi. Ya. Jadi macam-macam. Kompor hiking itu ya desainnya mirip-mirip, tapi nggak sama persis, beda-beda. Contoh ini ternyata dia bisa lebih lebar lagi. Nah tuh ya. Jadi dia bisa disetting untuk panci kecil atau yang single person. Juga ketika kalian menggunakan pot yang 2 person, dia bisa dibuka lebih lebar ya, supaya dia bisa lebih support. Ya jadi hal-hal seperti itu kalian mesti perhatikan juga ya. Jangan karena yang penting tuh kompor ringan gitu kan, karena gue nih hiker sejati ultralight abis ya, gue harus pakai yang benar-benar ringan. Enggak gitu juga gitu kan. Tapi itu kembali lagi kepada kalian lah. Cuma semakin kecil semakin ringan nggak ada masalah. Yang penting memang faktor-faktor pot supportnya kalian perhatikan juga, karena bahayanya gini, kalau misalnya kalian belum terbiasa atau mungkin nih gue kasih contoh kasus aja ya. Misalnya nih kalian mau summit, sarapan dulu ya kan, bikinlah apa sesuatu yang buat ganjel perut. Tiba-tiba karena malam gelap dan sebagainya, mungkin juga baru keluar tenda, mata masih meremelek, masih setengah sadar ya kan, tiba-tiba makanan yang kalian sudah bikin kesenggol misalnya ya kan gampang sekali tumpah ya kan, karena ininya kecil gitu kan, tumpah lah begitu ya. Hal-hal itu mesti diperhatikan juga. Nah kemudian ya, ini kebetulan gue cuman ada contoh, sebenarnya ada beberapa lagi sih dari merek yang lain ya, tapi mirip-mirip sebetulnya kayak begini, jadi cukup lah ini ya 2 contoh. Ya, terus kemudian ada yang pemantik ya, dimana pemantik itu sebenarnya penting-penting enggak sih. Artinya gini, kalau kompor yang ada pemantiknya, dia pasti akan tambah lebih berat walaupun hanya beberapa gram ya. Tapi juga penting juga, misal contoh kasus lagi, misalnya kalian lagi sama deh, contoh kasusnya kayak tadi, pas kalian mau summit, tiba-tiba kalian skip, lupa naruh korek di mana ya kan, atau korek yang kalian bawa mungkin basah dan sebagainya, nggak bisa nyala. Kira-kira kayak gimana tuh, kompor kalian nggak bisa hidup ya kan. Tapi kalau misalnya ada pemantiknya, ya mengorbankan sedikit berat gram lah
aman gitu kan. Walaupun gue nggak menyarankan juga, karena itu kompor pemantik, kalian nggak bawa korek sama sekali. Tetap mesti ada backupan. Walaupun pemantik tetap bawa korek, ya. Jadi hal-hal itu yang perlu kalian perhatikan. Ada lagi nggak yang perlu diperhatikan? Kalau bicara untuk merek-merek top ya, maksudnya top brand kelas internasional ya. Sejauh ini sih menurut gue ya sama-sama bagus ya. Maksudnya apa namanya? Dia seberapa cepat dia bisa mendidih gitu kan? Seberapa ergonomis dia digunakan? Ya seberapa stabil apinya dan sebagainya. Kalau ya itu menurut gua nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Rata-rata tuh kalau brand-brand top itu udah bagus saja ya. Kecuali yang kalian mesti pahamin biasanya perbedaannya yang gue temuin sih di apa namanya valve ininya ya. Jadi semakin ada yang nggak terlalu responsif ya, misalnya kita putar begini dia nggak terlalu responsif, tapi ada juga yang responsif ya. Jadi mungkin itu nggak terlalu penting sih, tapi mungkin untuk sebagian orang itu juga bisa jadi pertimbangan ya. Tapi balik lagi, kalau kalian udah pakai kompor-kompor yang memang dari brand-brand yang dia fokus bikin kompor ya, kayak misalnya Soto ya kan, itu brand Jepang, atau Optimus brand Swiss, atau Primus atau MSR brand Amerika, ya itu udah pasti kompornya bagus-bagus semua lah. Tinggal ke harga sama bentuk ya, selera nggak buat kalian. Oke. Jadi itu ya kompor untuk kegunaan hiking ya, yang pertama tadi, atau solo ya, buat kalian sendiri atau maksimal berdua ya. Kemudian untuk kegiatan camping ya, kompor liquid fuel atau hybrid ya, ini bisa 1 atau 2 orang ya, maksimal kalau kepepet 4 orang lah. Nah ini ya, nih gue kebetulan punya lumayan banyak juga nih kompor-kompor hybrid atau kompor-kompor liquid. Nanti gue akan jelaskan apa itu hybrid, apa itu liquid. Nah, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya, ini kompor dari brand Primus ya. Ini salah satu brand terbaik juga di dunia. Ini serinya sama ya, Omnifuel, tapi yang ini lebih kecil, ini yang titanium, ini yang bukan titanium, agak besar ya. Kecil besar, tentu kecil ya buat panci-panci kecil, stabil ya, buat kegunaan 1 orang atau maksimal 2 orang. Ini biasa dipakai buat pendakian-pendakian gunung kurang yang di atas 5.000 lah. Kenapa sih pakai kayak gini? Karena kompor-kompor begini lebih stabil di cuaca-cuaca ekstrim ya. Dan ini kebetulan hybrid, dimana dia bisa pakai gas, juga bisa pakai bahan bakar cair kayak bensin ya dan sebagainya. Tapi ini kalau lu mau ganti bahan bakar, lu mesti ganti jetnya atau spuirnya, kurang lebih kayak gitu. Itu yang lu mesti perhatiin kalau lu pakai kompor liquid ya. Sama, balik lagi pot support, kira-kira nah gue udah pernah coba, gue tibanin ini 5 liter goyang, panci gede ya, karena memang dia tidak didesain untuk itu. Dia didesain untuk maksimal ya, contoh misalnya kayak gini masih aman ya kan, kayak gini masih aman ya kan. Tapi kalau udah, ini contoh misalnya kayak begini, ini masih aman juga sih, ini buat 4 orang ya. Kalau yang lebih gede lagi ini udah mulai goyang ya, nggak stabil, kesian juga, takutnya lama-lama bengkok lagi ya. Kalau ini pasti lebih stabil karena dia lebih gede ya. Jadi kalau, nah ini juga ada merek MSR, ini juga gede banget ininya, pot supportnya, dan ini juga terkenal sebagai kompor base camp buat kegiatan ekspedisi. Beberapa juga ada ya, ini dari Optimus, ini juga sama hybrid, ini juga sama MSR Amerika, ini hybrid juga, dimana wah banyak ya. Ini juga ada MSR XGK, ini juga ada, gue lupa nih mereknya apa nih, kompor udah lama banget. Merek MSR tapi tipenya gue lupa. Ya jadi
bicara kompor liquid atau hybrid untuk kegiatan camping, sebetulnya faktor-faktor yang kalian mesti perhatikan adalah seberapa jauh kalian membutuhkan kompor tersebut. Kalau dibilang beratnya nggak signifikan juga sih. Yang ini 232 gram, ya. Ini kayaknya agak berat, mungkin bisa masih di bawah 182 gram, ya. Ya rata-rata segitu, masih di bawah 200 gram. Ini SGK IX dari MSR 327. Ya kurang lebih segituan lah ya. Nggak sampai 500 gram atau 1 kilo. Dan semuanya kalau udah di packing, ini kecil. Walaupun nggak sekecil kompor yang 1% tadi ya, yang gue bahas di pertama. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini kecil. Dan ini ada kantongnya juga, dimana masuk ke dalam situ kayak pouch gitulah. Ya. Semua dari merek-merek yang berbeda. Kurang lebih sama lah, mirip-mirip ya, desainnya mirip, ya fungsinya mirip juga. Ya, tapi yang membedakan kebetulan nih ada satu yang memang beda sendiri, produknya Optimus. Ini kompor hybrid yang memang setahu gua dia bisa gonta-ganti bahan bakar, tidak perlu lu ganti spuyer. Ya, jadi ini mereka sebut one jet any fuel, ya. Jadi satu spuyer dia bisa semua bahan bakar. Dan gua nggak nemuin fitur itu atau teknologi itu di kompor-kompor lain ya yang sekelasnya. Keuntungnya apa sih? Ya untung lu gonta-ganti bahan bakar lu nggak perlu buka. Ya, karena kalau buka repot juga. Ya, ini buka repot juga. Lu harus buka ini, lu harus ambil toolsnya, lu buka terus ganti. Ya, nggak kurang praktis lah. Ya, terus apa lagi tadi ya? Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah dia kalau bahan bakar itu dia tentu ya biasanya kita pakai apa sih? Pasti kan kalau nggak Pertamax, ya kan, atau premium, ya kan, yang nggak gampang banget didapat. Terus ya itulah, walaupun bahan bakar lain kayak minyak tanah dan sebagainya itu bisa juga, tapi kan sekarang itu udah susah ya, minyak tanah udah susah kita dapat. Jadi ya semua dari merek ini yang tadi gue sebutin ya, Primus, Optimus, Soto gue nggak punya yang liquid kayak begini, sama MSR ini semuanya bisa bensin ya, atau Pertamax atau premium ya. Jadi di situ nggak perlu menjadi kekhawatiran lah ya, karena bahan bakarnya mudah didapat ya. Yang lebih concernnya adalah yaitu tadi, kira-kira kalau lu buat ganti-ganti bahan bakar misalnya, lu harus ganti jet nggak? Itu yang menurut gua lu harus perhatikan ya. Dan biasanya kompor-kompor ini dipakai untuk anak-anak off-road kalau di sini ya kebanyakan ya gua dulu camping juga gua pakai aja kayak beginian, karena menurut gua ini lebih murah, lebih hemat ya, dan ini cepet ya. Ini apinya cepet kayak kompor kayak kompor tukang nasi goreng lah ya, tapi ini berisik, yang pastinya berisik ya. Jadi dan ini kompor-kompor seperti ini butuh pemanasan juga, dan ya tidak disarankan kalian yang sama sekali belum ngerti tentang buat ngoperasiin kompor-kompor kayak gini, sebaiknya kalian pelajarin dulu dari YouTube ya. Jangan main asal, karena ini bahaya ya, bensin. Kalau ada kebocoran dan sebagainya terus kalian panik, repot ya. Tapi gue ada tips di mana jenis kompor kayak begini, ini sayang banget ya gue nggak pakai kamera atas. Jenis kompor kayak begini lu harus panasin dulu burnernya ya. Ini apa sih, burner cap atau sejenisnya kayak gitulah ya. Jadi kalau misalnya, ini contoh aja, misal dibuka keluar bensin sedikit, lu bakar, dia akan panas, tapi ya tentu karbonnya kemana-mana. Itu salah satu yang lu harus perhatikan juga. Ada cara yang lebih simpel, pakai ini ya. Ini botol terangnya isinya spiritus, lu bisa tuangin spiritus, terus lu bakar sampai dia panas, habis itu lu tinggal buka katupnya, dia langsung normal ya. Jadi ya balik lagi ya, kompor liquid atau hybrid
sebenarnya tergantung kebutuhan kalian. Liquid juga kalau emang mau pakainya bensin aja ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang ada yang mau pakai gas juga, jadi dia butuh yang namanya yang hybrid, ya gas seperti ini ya. Kalau pakai gas tentu nggak ada pemanasan, begitu dibuka langsung jalan, priming ya istilahnya. Jadi ya begitu gas dibuka ya udah dia normal, nyala aja normal gitu. Ya. Dan itu cukup aman juga kalau misalnya kalian mungkin masak di vestibul tenda yang dibuka ya. Daripada pakai bensin yang ada pemanasan dulu, itu apinya kemana-mana, bahaya, bisa kebakaran tenda kalian. Nah, terus hal lain yang harus lo perhatikan untuk kompor jenis multi fuel atau hybrid ini. Tadi kan yang pertama adalah balik lagi ya, port support ya kan, lebar atau kecil ya kan, atau dia bisa dilebarin atau dia bisa dikecilin. Terus kedua mengenai jetnya, apa dia perlu ganti atau enggak. Kemudian dari jenis valve-nya, pumpnya ya. Beberapa merek, contoh kayak MSR, dia ini merek Amerika, ini merek legendaris ya, ini merek bagus banget. Tapi gue juga heran kenapa dia sampai dengan sekarang masih bikin pumpnya itu plastik ya, dimana ini ringkih, gampang patah kalau udah jam terbangnya udah tinggi, dan dia tidak ada bisa dibilang, kalau Swedia bikin produk nih kayak begini nih, ini punya si Primus ya, mirip-mirip Optimus sama Primus. Nah ini Optimus ya, dia nggak dari plastik, walaupun ada plastik ya, tapi dia ada kayak aluminium dan sebagainya kayak gini lah ya, dimana dia ada fiturnya smart ya. Jadi lu kalau misalnya lu lagi masak, tiba-tiba lu bisa matiin tanpa harus lu tutup katupnya atau matiin ya, lu balik aja ya, lu balik kayak gini ya. Ini kalau misalnya kelihatan ini ada on, ini ada off ya. Jadi kalau misalnya posisinya begini, ini misalnya permukaan tanah, posisinya kayak gini, dia akan otomatis nutup aliran ya. Bensin dipompa, dia ditransformasi menjadi gas, kurang lebih mekanismenya kayak gitu ya. Begitu dibalik begini, dia on, dia nyala lagi ya. Walaupun di sini dia ada safety-nya juga. Beberapa liquid atau beberapa kompor-kompor kayak gini dia ada, nggak selalu ada dua tuas ya, tapi yang ada dua tuas lebih bagus karena bisa lebih dikendalin dari dua sisi ya. Ini contoh kayak begini ya, gue udah 20 menit, gue masih sisa 10 menit lagi ya, kayak gitulah ya. Ini gue memang sengaja nggak ngebahas satu-satu karena bakal banyak banget ini kalau dibahas. Oke ya, jadi material pump dan apakah dia yaitu ya, ini sama yang Primus juga dia ada off dan on, sama persis sama kayak si Optimus bikin ya. Oke ya, jadi itu adalah hal-hal yang lo perhatikan kalau lo pakai kompor hybrid atau liquid fuel ya. Kemudian di sini ada, balik lagi poin ketiga, tadi gue bilang gue akan membagi jadi 3 kategori. 3 kategori adalah, ini adalah kompor car camping ya, dimana car camping nih bentuknya kayak gini, gede banget, memang beratnya sampai 5 kiloan ya. Ya itu tadi, tentu kalau kompor kayak gini nih nggak mungkin lo bawa hiking ya, PR juga berat ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya anak-anak kita pergi car camping bersama keluarga, family yang misal 4 orang, 8 orang, lu pakai kompor kayak begini ya, keburu mati, kelaparan masak ya. Itu jadinya balik lagi, kalian mesti paham fungsi dan kegunaannya ya. Ini hanya didesain untuk 1 orang, maksimal 2 orang. 2 orang itu pun juga karena pancinya yang 2 orang ya kan. Terus balik lagi liquid fuel ya, ini juga ya, dulu sih gue kalau camping gue bawa kayak ginian, 1 burner gue bawa ada beberapa, misalnya gue bawa 4 kompor ya, aman-aman aja buat nge-backup 4 orang atau 8 orang, karena langsung kompornya langsung dibarisin terus dinyalain gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian bawa 1, walaupun ini boil time-nya cepet, tetap aja nggak efisien ya. Jadi yang paling efisien adalah kalian menggunakan kompor model seperti ini, dimana dia memiliki
2 burner. Ya, ini pancinya kayak gini ya. Ini panci bisa diginin juga nih guys. Bisa di gini lah, digepengin gitulah ya. Biar lebih ringkes. Oke ya, gua masih sisa 5 menit lagi. Jadi ya kayak gitu. Ya, ini kompor. Sorry nggak kelihatan ya. Ya oke, beginilah ya. Jadi ini kompor sebetulnya kalau di negara asalnya, ya ini American style banget lah ya. Car camper atau camper van atau apapun itu udah biasa banget pakai kompor kayak begini. Tapi memang kalau di negara kita kompor seperti ini kan masih jarang ya. Dan merek ini GSI ya kebetulan juga belum terlalu lama, baru beberapa bulan lah kompor gini beredar di Indonesia. Ya, bahan bakarnya apa? Jadi kalau di negara asal dia pakainya kayak beginian nih, propane fuel dari Coleman. Nah, kayak begini kan di Indonesia nggak ada yang jual. Nah, jadi kompor ini tetap bisa difungsikan dengan menggunakan beberapa adapter. Kebetulan ini kita ada ya. Ada 3 macam adapter. Nih misalnya ini adapter untuk gas high cook. Begini ya, ini kan gas gampang didapat. Ya, kemudian ada canister. Nah ini adapter canister seperti ini. Ya, kemudian ada untuk LPG. Ya, jadi balik lagi kompor ini tetap bisa digunakan. Tergantung kalian mau menggunakan bahan bakar apa. Ya, kalaupun ada kompor sejenis ini di luar yang double burner, ya yang harus kalian perhatikan adalah bahan bakarnya pakai apa? Apakah membutuhkan adapter lagi? Kalau membutuhkan adapter lagi, apakah adapternya mudah didapat? Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya lu pengen kompor kayak begini, tapi ternyata harus pakai ini, ya, atau harus pakai kayak beginian lah. Kalau lu punya sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak punya, lu harus beli lagi dan repot juga. Ya, ini regulatornya kayak gini. Ya, ini dipasang seperti ini. Ya kurang lebih gitulah ya, ini masuk ke sini bisa pakai macam-macam. Nah, kompor seperti ini tentu lebih efisien. Kenapa? Karena ini sama aja kompor seperti di dapur rumah kita ya, dimana lu bisa masak sekali 2 burner ya. Kemudian ini juga sampingnya ada pengamannya, dimana minyak nggak ciprat-ciprat. Di belakangnya juga sini ada nggak terlalu bisa aman juga, nggak nyiprat kemana-mana. Dan ini juga ringkas juga, bisa ditutup kecil ya. Jadi ya macam-macam. Sebagian orang kan balik lagi ya ke kebutuhannya, ke selera dan tentu ke budget ya. Jadi dimana kalian mesti memahami fungsi dan kegunaan masing-masing ya. Ini udah 28 menit ya, 2 menit lagi. Jadi gue simpulkan aja bahwa untuk melakukan kegiatan outdoor itu macam-macam ya. Outdoor itu kan banyak ya, ada hiking, ada camping, ada istilahnya ya off-road dan lain-lain. Pokoknya semua yang kegiatan dengan alam itu pasti kita akan butuh kompor untuk masak, untuk makan ya kan. Tapi di mana kalian menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, kompor apa yang mesti kalian bawa untuk kegiatan tersebut ya. Jangan sampai kalian ketuker kayak tadi gue bilang, lu pergi camping sama keluarga yang rame-rame tapi lu bawa kompor yang kecil-kecil gitu kan ya kan, itu repot juga. Menurut gua kalau dalam hal kayak gitu mending lu bawa kompor dapur di rumah aja dah, bisa lebih cepat gitu kan. Misalnya lu nggak punya kompor jenis kayak begini. Oke guys, ini udah 1 menit lagi. Mudah-mudahan vlog gue ini bisa jadi referensi buat kalian, terutama yang kalian masih bener-bener buta banget ya untuk kegiatan outdoor ya. Balik lagi, semua harus sesuai kebutuhan kalian, sesuai budget kalian. Jangan beli karena ikut-ikutan, karena sayang juga nanti bisa mubazir. Oke ya guys ya, sampai ketemu lagi di vlog gua selanjutnya.